suaminya sudah mati, rajanya ke sini. Rajanya beda raksasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga selalu sehat dan bersemangat. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah tentang sistem imun. Apa itu sistem imun? Atau mungkin kita lebih mengenalnya dengan sistem kekebalan tubuh. Sistem imun atau kekebalan tubuh adalah suatu bentuk pertahanan tubuh terhadap berbagai serangan patogen. Oke, jadi apabila kamu terserang penyakit atau terserang infeksi bakteri atau terkena virus, maka yang akan melawannya atau yang akan menyembuhkan tubuhmu sendiri adalah sistem imun. Sebelum kita bahas lebih jauh, kita pahami dulu konsep-konsep tentang imun. Yang pertama itu ada patogen. Apa itu patogen? Patogen adalah sesuatu yang dapat menyebabkan sakit. Bisa jadi itu adalah virus, bisa jadi itu bakteri, parasit, jamur, ataupun zat-zat atau benda-benda lainnya. Berikutnya ada antigen. Antigen itu adalah protein asing yang masuk ke dalam tubuh. Protein asing yang masuk ke dalam tubuh. Artinya, apapun yang berbentuk atau berupa protein dan itu masuk ke dalam tubuh, maka itu dinamakan antigen. Biasanya antigen itu nanti akan menyebabkan sesuatu yang lain di tubuh yang dimasukinya. Kemudian, apa itu antibodi? Antibodi adalah suatu senjata yang dikeluarkan oleh tubuh, oleh sistem imun untuk melawan si antigen. Jadi, kalau ada antigen yang masuk ke dalam tubuh, atau ada patogen apapun yang dia tersusun dari protein, maka akan dilawan oleh antibodi sebagai senjatanya. Sistem pertahanan tubuh pada tubuh manusia itu ada dua kelompok besar. Yang pertama ada pertahanan tubuh alami dan yang kedua adalah sistem pertahanan tubuh yang diperantarai oleh sel darah putih. Yang pertama, pertahanan tubuh alami itu tersusun atas pertahanan mekanik, fisik, kimiawi, dan biologis. Yang pertama, pertahanan mekanik. Contohnya misalkan permukaan kulit yang mengering karena ada keratin, sehingga nanti itu akan menghambat pertumbuhan bakteri. Kemudian yang lainnya untuk pertahanan fisik, contohnya ada air mata yang nanti akan mengeluarkan berbagai mikroorganisme yang terdapat pada mata. Kemudian juga ada kelenjar minyak pada permukaan kulit dan juga ada kelenjar mukus pada saluran pernapasan untuk mengeluarkan debu atau bakteri yang masuk ke dalam saluran pernapasan tersebut. Berikutnya pertahanan fisik itu contohnya adalah misalkan ada rambut hidung atau misalkan silia pada daerah tenggorokan. Kemudian berikutnya ada pertahanan kimiawi. Dalam hal ini melibatkan enzim. Ada suatu enzim yang bernama lisozim. Lisozim itu apa? Enzim yang dapat menyebabkan pecahnya dinding-dinding sel bakteri. Kemudian contoh lainnya itu ada pada lambung, di mana asam lambung itu akan membunuh berbagai patogen yang masuk ke dalam sistem pencernaan. Yang berikutnya ada sistem pertahanan biologis. Ini melibatkan bakteri-bakteri baik yang terdapat pada tubuh manusia. Contohnya misalkan pada organ kelamin wanita itu biasanya di sana ada banyak sekali bakteri-bakteri yang baik. Kenapa? Karena keberadaan bakteri tersebut akan menyebabkan ketidakmampuan bakteri-bakteri asing untuk hidup dan berkembang di dalam bagian kelamin wanita. Lalu yang berikutnya adalah sistem pertahanan tubuh yang dilakukan atau diperankan oleh sel darah putih. Masih ingat tentunya ada dua jenis sel darah putih, ada yang bergranul atau yang bergerenjil-gerenjil, sama ada yang tidak memiliki granula atau agranulosit. Untuk sel darah putih yang memiliki granul itu ada 3 jenis. Yang pertama ada neutrofil. Neutrofil itu fungsinya untuk fagositosis. Apa itu fagositosis? Fagositosis itu adalah peristiwa di mana sel memasukkan suatu objek atau suatu benda atau suatu zat ke dalam tubuhnya, atau dalam arti lain selnya sedang makan. Berikutnya ada basofil. Basofil ini akan berperan dalam reaksi inflamasi. Apa itu inflamasi? Inflamasi itu adalah pembengkakan pada suatu jaringan.
Contohnya misalkan kita digigit nyamuk tuh kan suka ada bentol-bentol ya. Nah, itu adalah salah satu contoh inflamasi. Next, yang berikutnya ada eosinofil. Eosinofil ini akan berperan dalam reaksi alergi. Contohnya misalkan ketika kita ada orang yang nggak suka udang, terus dia makan udang, terus malah tumbuh bintik-bintik yang banyak di seluruh tubuhnya. Nah, bintik-bintik itu atau respon alergi itu disebabkan atau diperantarai oleh sel darah putih yang bernama eosinofil. Oke, yang berikutnya ada sel darah putih yang tidak memiliki granula. Ada dua jenis, ada monosit sama limfosit. Monosit dalam hal ini, monosit itu fungsinya sama dengan neutrofil. Fungsinya untuk menelan zat asing yang masuk ke dalam tubuh atau untuk fagositosis. Dan yang granulosit yang berikutnya adalah limfosit. Ada jenis limfosit, ada limfosit B dan limfosit T. Apa bedanya limfosit B dan T? Kedua jenis limfosit ini sama-sama dibentuk di sumsum tulang. Namun yang membedakannya kalau sel limfosit T dia matang di kelenjar timus, sedangkan sel limfosit B dia matang di nodus limpa. Ada 3 jenis sel B atau sel limfosit B pada tubuh kita. Yang pertama ada limfosit B plasma yang fungsinya nanti dia akan mengeluarkan antibodi. Kemudian ada sel B pembelah, fungsinya untuk memperbanyak sel B itu sendiri. Dan yang terakhir ada sel B memori. Untuk apa? Sel B memori adalah sel B yang akan terus ada di dalam tubuh. Fungsinya sebagai penyimpan data tentang patogen atau tentang antigen yang pernah dilawan. Kemudian sel T atau sel limfosit D memiliki 4 jenis. Yang pertama ada sel T helper atau sel T pembantu. Tapi dalam kondisi sebenarnya sel T helper ini adalah sel T yang memegang komando atas respon dari sel B dan sel T. Istilahnya kalau dalam peristiwa perang mungkin dia adalah seorang panglima tempurnya. Sel T killer adalah sel T yang nanti akan berhadapan langsung dengan antigen, atau dalam arti lainnya mungkin ini seperti tank atau seperti pesawat tempur. Kemudian sel T suppressor itu adalah sel T yang akan mengontrol kapan respon dari sel T killer itu harus berhenti. Contohnya misalkan sel T killer sedang berkelahi dengan antigen, maka ketika antigennya sudah mati akan muncul sel T suppressor untuk menghentikan perkelahian tersebut. Kenapa? Apabila sel T killer terus ada, maka sel T killer akan sangat mungkin dapat menyerang protein yang terdapat pada tubuh manusia itu sendiri. Dan yang terakhir sama seperti sel B memory, sel T memory juga fungsinya untuk menyimpan atau save memori atau kejadian atau pertempuran melawan antigen, sehingga nanti pada suatu saat ketika datang antigen yang sama, sel T memory sudah mengingatnya sehingga respon yang akan dikeluarkan tidak akan menunggu terlalu lama. Atau dalam arti lain ini yang dinamakan dengan kebal. Contoh realnya itu ketika orang yang sudah terkena cacar, maka dia insya Allah tidak akan terkena cacar untuk kemudian hari. Pertahanan tubuh alami dan neutrofil, basofil, eosinofil, serta monosit ini dia akan bertanggung jawab untuk respon imun non-spesifik. Sedangkan limfosit dalam hal ini sel B dan sel T dia akan berperan dalam pertahanan tubuh yang spesifik. Oke, apa bedanya pertahanan tubuh atau respon imun non-spesifik dan spesifik? Kalau non-spesifik, respon yang diberikan itu pada jaringan yang terluka. Contoh, ada bakteri di paru-paru, maka respon yang akan diberikan itu adalah ke paru-parunya. Sedangkan kalau respon imun spesifik itu adalah respon yang diberikan adalah pada penyebab sakitnya tersebut. Contoh, ketika ada bakteri di dalam paru-paru, maka respon imun spesifik itu tidak akan mengarah ke paru-parunya, tapi lebih ke bakteri yang terdapat di paru-parunya. Dalam arti lain, kalau non-spesifik itu sifatnya umum, kalau yang spesifik itu khusus kepada penyebab penyakit yang masuk ke dalam tubuh. Contoh, apabila
satu patogen itu akan masuk ke dalam tubuh atau akan menyerang tubuh, maka tubuh itu punya sistem pertahanan dulu. Yang pertama adalah pertahanan alami, yang tadi terdiri dari pertahanan fisik, kimiawi, biologis, dan kimiawis. Contohnya misalkan ada patogen yang akan masuk ke dalam tubuh, maka patogen tersebut akan dihalangi dulu oleh kulit, oleh air mata, oleh mukus, oleh minyak lendir, dan hal-hal yang lainnya. Lalu, apa yang terjadi apabila si patogen berhasil menembus pertahanan tubuh lapis pertama? Apabila berhasil menembus pertahanan tubuh yang lapis pertama, maka apabila salah satu patogen berhasil menembus pertahanan tubuh lapis pertama, maka nanti akan bisa masuk ke dalam tubuh, dan tubuh akan mengeluarkan yang namanya respon imun. Ada dua jenis respon imun. Yang pertama yang dikeluarkan adalah respon imun non-spesifik. Artinya dia tidak akan langsung melawan si patogen yang masuk. Yang kedua itu adalah respon imun spesifik. Respon imun non-spesifik itu yang pertama ada inflamasi. Inflamasi itu pembengkakan di salah satu jaringan. Apabila terjadi inflamasi pada suatu wilayah jaringan, maka jaringan tersebut akan mengalami pembengkakan pembuluh darah sehingga banyak darah yang masuk ke sana, sehingga nanti akan menimbulkan panas di wilayah tersebut. Tapi itu normal, itu akan menyebabkan si patogen tersebut mati di jaringan yang ditembus. Yang berikutnya ada fagositosis. Fagositosis ini tadi dilakukan oleh neutrofil dan monosit, di mana patogen yang masuk nanti akan dimakan atau ditelan oleh sel neutrofil dan monosit. Lalu, apabila respon imun non-spesifik tidak berhasil melawan si patogen yang masuk, maka yang bertanggung jawab berikutnya adalah respon imun spesifik yang diprakarsai oleh sel B dan sel T. Nah, apabila respon imun spesifik yang diberikan oleh sel B, dalam hal ini membentuk antibodi, dan sel T oleh sel T killer, berhasil melawan si virus atau si patogen tersebut, maka tubuh akan sehat kembali dan kembali normal. Kemudian dengan adanya dua jenis sel memori yang akan mengingat bagaimana patogen tersebut, data-data tentang patogen tersebut, dan senjata apa yang harus digunakan untuk melawan patogen tersebut. Sel memori ini akan terus ada dan menjadi cadangan atau antivirus atau yang menyebabkan tubuh kita kebal terhadap salah satu patogen yang pernah menyerang tubuh kita pada saat terkena, atau bisa jadi itu virus, bisa jadi itu bakteri ataupun yang lainnya. Ini juga ada virus. Respon yang diberikan oleh sel B dan sel T itu akan sangat bergantung pada komando yang diberikan oleh sel T helper. Kenapa? Karena sel T helper ini sangat bertanggung jawab untuk respon imun spesifik. Lalu, apa yang terjadi apabila seseorang terkena suatu, misalkan ada yang namanya virus corona? Nah, akan sama halnya seperti yang barusan kita jelaskan. Nah, lalu kenapa ada anjuran untuk 14 hari stay di rumah? Karena agar sampai pada respon imun spesifik, setidaknya itu dibutuhkan waktu beberapa hari. Dari mulai coronanya masuk ke tubuh, kemudian tubuh kita akan merasakan yang namanya bersin-bersin, batuk-batuk, kemudian akan mengalami demam, sampai akhirnya sel B dan sel T akan membunuh si virus corona tersebut. Lalu, apabila sistem imun kita jelek, sel B dan sel T tidak bisa membunuh si virus corona, maka tubuh kita, ya sudah, selesai. Tubuh kita akan mati pada ketika sel B dan sel T tidak bisa melawan si virus corona. Lalu, apa yang terjadi jika salah seorang manusia terkena oleh suatu virus HIV, Human Immunodeficiency Virus, atau yang disebabkan karena pergaulan atau seks bebas? Virus HIV dia akan menyerang sel T helper. Sehingga kalau ada virus yang dapat menyerang sel T helper,
katakanlah dalam suatu peperangan, panglima perangnya dibunuh lebih dulu. Lalu apa yang terjadi dengan prajuritnya? Ya, prajuritnya nanti akan kalah. Jadi kalau ada seseorang yang terkena atau terinfeksi virus HIV, maka antibodi dan sel T killer di tubuhnya tidak bisa keluar, sehingga nanti ketika ada bakteri atau ada virus yang lain yang masuk ke dalam tubuh, si tubuhnya tidak bisa memberikan respon imun spesifik, sehingga akan sangat rentan dengan kematian. Oke, materi sistem imun kita cukupkan sampai di sini. Kalau ada pertanyaan atau ada sesuatu yang tidak mengerti atau ada penjelasan saya yang tidak benar, silahkan Anda mengajukannya di kolom komentar. Kita saling berdiskusi, semoga saya bisa menjadi lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.